Bayangkan seseorang yang telah berbuat banyak kebaikan dalam hidupnya. Ia rajin bersedekah, membantu sesama, dan selalu berusaha menjadi orang baik. Tapi anehnya, hidupnya justru merasa semakin sulit. Masalah datang bertubi-tubi, rezeki seret, dan doa-doanya seolah tak dikabulkan. Mengapa ini terjadi? Apakah amal baiknya tidak dihitung? Atau mungkin ada sesuatu yang selama ini tidak disadarinya? Banyak orang berpikir bahwa jika mereka melakukan kebaikan, hidup mereka akan otomatis membaik. Mereka yakin bahwa sedekah akan melipat gandakan rezeki dan membantu orang lain akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Namun ada satu kesalahan besar yang sering luput dari perhatian. Apa itu? Silakan catat. Amal baik tidak cukup jika pikiran kita penuh dengan keburukan. Ya, pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika kita berbuat baik tetapi di dalam hati menyimpan dendam, iri, atau merasa superior atas kebaikan kita, atau selalu ngejudge orang lain, maka kita justru sedang menarik energi negatif ke dalam hidup kita. Ada seorang pria bernama Arman. Sejak kecil, ia diajarkan untuk selalu berbuat baik. Ia sering bersedekah, menolong orang, dan tidak pernah ragu memberikan bantuan. Namun setelah bertahun-tahun, hidupnya tetap saja sulit. Ia masih berkutat dengan masalah keuangan, dikhianati teman-temannya, dan merasa hidupnya tak mengalami perubahan berarti. Suatu hari, ia mengeluh kepada seorang guru spiritual. Dengan penuh emosi, ia berkata, "Saya sudah melakukan banyak kebaikan, tapi mengapa hidup saya begini-begini saja? Apakah Tuhan tidak adil?" Sang guru spiritual tersebut tersenyum dan berkata, "Saat kamu bersedekah, apa yang ada di dalam pikiranmu?" Arman terdiam. Ia mulai mengingat bahwa setiap kali ia bersedekah, ada perasaan mengharap pujian orang lain. Kalau orang lain tidak memuji atau tidak mengucapkan terima kasih, dia marah dan jengkel. Bahkan dia menyalahkan orang yang tidak mau berbagi. Dan ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupnya, ia merasa Tuhan tidak adil karena merasa sudah berinvestasi dalam kebaikan. Guru itu lalu berkata, "Amal baik yang dilakukan dengan pikiran yang salah adalah jebakan. Kamu tertipu dengan amal baikmu sendiri. Amal yang benar adalah yang dilakukan dengan senang hati dan tidak menyalahkan siapapun." Disinilah banyak orang terjebak. Mereka berbuat baik, tetapi dalam pikirannya masih tersimpan ketakutan, harapan balasan yang berlebihan, atau bahkan kesombongan. Hasilnya, energi yang mereka pancarkan tetap negatif, sehingga alam semesta hanya memantulkan apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi bagaimana agar amal baik benar-benar mendatangkan keberkahan? Yang pertama, senang dan bahagia. Lakukan kebaikan dengan senang hati. Apapun respon sekitar, tetap tersenyum dan tidak menyalahkan orang lain. Kedua, perbaiki pikiran dan emosi. Jangan hanya berbuat baik dengan tindakan, tapi juga dengan hati dan pikiran. Jika masih ada iri, marah, atau merasa paling benar, maka amal itu bisa kehilangan nilainya. 3. Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa dengan kebaikan hamba-Nya, tapi waktu dan caranya tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Biarkan Tuhan yang mengatur, ya. Sekarang coba renungkan, selama ini Anda berbuat baik dengan pikiran yang benar atau masih terjebak dalam ekspektasi yang tinggi? Jika ingin amal Anda benar-benar bermanfaat, mari mulai dari dalam diri. Bersihkan pikiran dan biarkan kebaikan itu mengalir tanpa paksaan, ya.
Oke, terima kasih semuanya. Saya Ali Ma'ruf. Salam kemudahan.